Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Teman Movie, channel yang membahas alur cerita film. Di kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan sequel dari film The Expendables. Sukses dengan film pertamanya, kini The Expendables kembali hadir dengan pemeran yang masih sama seperti film sebelumnya. Ditambah Billy, sang penembak jitu, yang diperankan oleh Liam Hemsworth, dan Maggie yang diperankan oleh Yunnan. Film ini disutradarai oleh Simon West, yang naskahnya ditulis oleh Sylvester Stallone dan Richard Wendt, yang rilis pada tahun 2012 dan berdurasi 1 jam 43 menit ini menceritakan tentang pembalasan dendam Barney kepada Jane Villain yang telah membunuh Billy, anggota termuda dari tim The Expendables. Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, kami sangat menganjurkan untuk teman-teman menonton film aslinya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah distrik di daerah Nepal. Terlihat banyak penduduk di sana yang tidak menyukai para tentara itu. Yang kemudian, salah satu pemimpin dari tentara di sana masuk ke dalam ruangan, lalu menghampiri salah satu tawanan yang kepalanya ditutup oleh kain. Dan ia pun melampiaskan amarahnya untuk menyiksa tawanan itu. Secara bersamaan, datang Barney bersama timnya dengan menaiki mobil hasil modifan yang mempunyai tujuan untuk membebaskan tawanan seorang miliarder Cina yang bernama Dr. Zhu. Dengan pengalaman dan senjata canggih dalam berperang yang dimiliki oleh Barney bersama timnya, para tentara di sana sangat kesulitan untuk menghalau mereka, sehingga banyak dari mereka yang tewas. Sampai di mana mereka berhasil menjebol tembok bangunan tempat tawanan tersebut ditahan. Dan ternyata, tawanan yang disiksa tadi adalah Trent Mosier. Dan Dr. Zhu berada di depan Trent, yang pada awalnya mempunyai tujuan yang sama seperti Barney dan timnya, yaitu menyelamatkan si miliarder Cina. Trent pun meminta senjata Caesar untuk bisa keluar dari tempat itu. Singkat cerita, akhirnya Barney dan timnya bersama Dr. Zhu keluar dari bangunan itu menggunakan tali gantung. Baku tembak tetap terjadi, sampai di mana Barney tertembak walau sudah memakai baju anti peluru. Lee pun ikut terjatuh bersama Barney yang mencoba menolongnya, sedangkan yang lainnya harus menceburkan diri ke dalam aliran sungai. Barney dan Lee pun harus dikepung oleh tentara di sana, yang pada akhirnya mereka berdua ditolong oleh Billy. Aksi mereka tidak cukup sampai di situ. Dilanjutkan ke aliran sungai dengan menaiki perahu boot. Pengejaran tetap dilanjutkan oleh tentara di sana. Billy yang terampil menggunakan sniper dapat melumpuhkan satu persatu tentara yang mengejar anggota dari The Expendables. Kemudian, Barney yang bersama dengan Lee tiba dengan pesawatnya. Harus merendahkan pesawat itu supaya Gunner, Ying, Caesar, Toll Road, dan Dr. Zhu dapat masuk ke dalam pesawat. Tantangan terakhir dari mereka datang saat mendekati jembatan yang sudah banyak tentara di sana menembaki pesawat yang ditumpangi oleh Barney bersama timnya, yang pada akhirnya mereka berhasil keluar dari daerah di sana dengan meledakkan jembatan itu. Dan film pun dimulai. Scene berpindah di mana mereka telah sampai di daerah Cina. Ying pun mengantar Dr. Zhu menggunakan parasut. Tak lupa ia berfoto terlebih dahulu sebagai bukti
bahwa mission sukses. Setelah selesai dengan misinya tersebut, Barney dan timnya bersantai di sebuah bar. Sampai di mana Billy mengajak Barney untuk berbicara di luar. Billy yang awalnya ragu untuk mengatakan kepada Barney, dia pun dengan berat hati mengatakan apa yang diinginkannya, dengan berniat untuk pensiun di akhir bulan dan tinggal bersama pacarnya Sophia. Barney pun menyetujui keputusan dari Billy dan pergi dari bar itu dengan menaiki motornya. Sesampainya di dalam pesawat, Barney dikagetkan dengan kedatangan dari Mr. Kurtz yang telah menunggunya di ruangan kokpit untuk memaksa Barney bersama timnya menjalankan misi, yaitu mendapatkan isi dari berangkas sebuah pesawat Cina yang terjatuh di daerah Gazak. Barney yang awalnya menolak untuk misi tersebut harus terdiam saat Mr. Kurtz menyinggung masalah hutang di misi pertamanya. Kemudian, dia menjelaskan teknis pembukaan berangkas itu, yang apabila kode akses salah, maka akan meledak, dan Mr. Kurtz menitipkan Maggie, yang merupakan ahli teknisi dari CIA. Lalu Barney menemui Maggie di sebuah taman, dan mengatakan akan berangkat pada pukul 5 pagi. Nice meeting you. Dan mereka pun berangkat ke Albania dengan personil baru yaitu Maggie dan Billy. Sesampainya di daerah Albania, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Yang kemudian panggilan masuk ke handphone Lee. Kemudian Barney meledeknya dan menyuruh Billy untuk duluan memantau kondisi di atas bukit. Barney pun kembali meledek Lee dengan mengatakan bahwa kaki Lee pendek. Ia berani untuk bertaruh, Lee tidak bisa menyusul Billy. Yang akhirnya mereka sampai di tempat hancurnya pesawat, di mana terdapat mayat yang dimakan serigala. Mereka pun berhasil menemukan benda yang diinginkan oleh Mr. Kurtz. Yes, it's here. Dan Barney meminta tolong Caesar untuk menahan pintu penghalang. Dengan bersusah tenaga dalam menahan pintu, dan Maggie membuka kode akses berangkas itu, yang pada akhirnya Maggie berhasil membuka berangkas itu dan mengambil isi dalam berangkas tersebut. Di saat Barney dan timnya akan pergi dari tempat itu dan mengira bahwa misi tersebut sangatlah mudah, kemudian mereka disergap oleh pedagang kriminal senjata internasional, yaitu Jean Villain. Bersama tangan kanannya ialah Hector dan kelompok Shanks yang telah menangkap Billy. Villain mencoba untuk menggertak kelompok Barney untuk menjatuhkan senjata mereka. This is the symbol of the goat, the pet of Satan. Atau Billy akan mati dengan ditembak kepalanya. Barney yang mengetahui tidak ada pilihan lain pun menyuruh untuk menjatuhkan senjatanya, dan pasukan Villain melucuti senjata kelompok Barney. Villain memberikan kesempatan terakhir kepada kelompok Barney untuk menyerahkan kotak yang berada di dalam berangkas tadi, atau nyawa Billy taruhannya. Tak tega melihat Billy yang akan dibunuh oleh Villain, Maggie yang tergerak hatinya memberikan kotak yang tersimpan dalam berangkas tadi. Lee pun memberikannya dengan cara dilempar. Sempat terjadi percecokan antara Lee dan Hector, anak buah dari Villain. Karena masalah sepele, berujung dendam Lee kepada Hector. Yang pada akhirnya, Villain mendapatkan barang tersebut. I'm sorry, sir. Sebelum Villain pergi, ia menyuruh Barney dan timnya untuk menunduk di tanah. Lie down with your face on the ground. Dan Billy akhirnya tewas oleh Villain. Dan langsung pergi meninggalkan Barney dan timnya. Maggie menceritakan tentang barang yang ditemui mereka tadi, merupakan blueprint komputer yang menunjukkan peta sebuah tambang senjata plutonium. The
Russians stored nearly 5 tons of weapons-grade plutonium. Selesai dengan omongan Maggie, kemudian mereka menguburkan mayat Billy. We got each other's backs. Dan Barney pun menginstruksikan untuk menghancurkan Jane Villain. Find them, kill them. Mereka pun berangkat menggunakan pesawat, yang kemudian panggilan masuk dari Mr. Kurtz, yang menanyakan di mana kotak yang diinginkannya. Walk in the park for you guys. Where's the case? I warned you what would happen. Pada akhirnya, Barney menggertak Mr. Kurtz bahwa ia adalah seorang pengecut yang takut untuk melakukannya sendirian. Scene berpindah ke dalam sebuah tambang, di mana banyak dari pekerja tambang itu yang kelelahan. Dan Hector mengancam pekerja tambang lainnya dengan cara membunuh salah satu di antara mereka. Kembali ke Villain, yang telah berhasil mengakses peta tempat senjata plutonium itu disimpan. Show me. Barney dan timnya yang sampai ke sebuah bar berniat untuk mengganti kendaraan mereka. Kemudian, salah satu pengunjung dari bar itu yang berperawakan besar mendekati Barney dan Lee. Kemudian, Barney bersama Lee menghajar pria berbadan besar itu dan yang lainnya. Perjalanan dilanjutkan kembali sampai di tempat pangkalan lama militer Soviet. Mereka memutuskan untuk bermalam di sini, sebuah apartemen yang tak berpenghuni. That's deep, man. Di pagi hari, ternyata tempat mereka yang huni tidaklah aman karena pasukan dari Villain telah mengetahui posisi mereka, yang pada akhirnya Barney bersama timnya diserang. Baku tembak pun terjadi. Dengan ketidaksiapan untuk bertempur di pagi hari, Barney dan timnya pun akhirnya terpojok. Dan tiba-tiba, serentetan peluru membantai habis tentara di sana dan meledakkan tank itu. Ternyata yang melakukannya adalah Booker, sang serigala kesepian. Rumor had it you were dead. Yeah, I heard that too. So how's life treating you? Been better. Booker mengarahkan Barney untuk pergi ke desa di ujung jalan karena penduduk di sana sangat membenci Villain. Kemudian datanglah Lee yang terlambat akan aksi menegangkan dari teman-temannya. I love you too. Selepas memindahkan senjata yang dibawa oleh Lee ke dalam truk, kemudian Barney dan timnya berangkat ke desa yang dimaksud Booker. Sesampainya di desa itu, mereka diserang oleh para ibu-ibu. Tapi, tak ada satu peluru pun yang mengenai kelompok Barney. Maggie mengatakan kepada para ibu-ibu di sana bahwa kedatangannya dengan maksud untuk membunuh Villain. Ibu-ibu di sana mempercayai keberadaan kelompok Barney. Lalu, diajaklah Barney bersama timnya ke tempat persembunyian anak-anak lelaki dari penduduk desa itu. Bahwa mereka rela mati demi anak-anaknya, karena banyak dari pria dewasa di desa itu yang tak pernah kembali, akibat dipaksa oleh Villain untuk bekerja di tambang. Them too. I know this. We all know this. Tak lama saat sesampainya Barney di desa itu, kemudian datang pasukan dari Villain yang bertujuan mengambil orang-orang di sana, baik anak-anak maupun orang tua. Pasukan itu terus mencari, yang kemudian sampailah ke dalam sebuah gereja. Terdapat pendeta yang sedang menyamar, yang merupakan Lee Christmas. Dan perlawanan pun dilakukan oleh kelompok Barney, yang pada akhirnya banyak pasukan dari Villain yang tewas. Secara bersamaan, di dalam sebuah tambang, di mana para pekerja tambang berhasil mengeluarkan semua plutonium itu. Dan Villain mengatakan kepada Hector untuk mengubur pekerja tambang di sana. You buried them all. Barney dan timnya yang sudah sampai di tambang milik Villain
langsung mengintai daerah tersebut dan menyusun rencana untuk masuk ke dalam tambang itu. Kemudian, berangkatlah mereka dengan pesawat. Barney dan timnya berhasil masuk ke dalam tambang dengan rencana gila dari Barney, yaitu mengorbankan pesawatnya itu. You're not doing what I think you're doing! Di saat pasukan dari Villain akan mengeksekusi para pekerja tambang, tiba-tiba Barney bersama timnya langsung membantai pasukan Villain. Villain beserta pasukannya dalam perjalanan menuju ke bandara langsung meledakkan tambang itu, yang pada akhirnya semua orang dalam tambang terjebak di reruntuhan batu-batu dan tak ada jalan untuk keluar. We're gonna be here a while. Sampai di mana keputusasaan menghampiri mereka, di mana Gunner mencoba meledakkan dinding menghalang, tapi gagal. Mind? Okay. Dan tiba-tiba datanglah Trent Mosier dengan buldosernya. I'm back. Yang merobohkan reruntuhan dinding tambang itu. Semua orang yang terjebak dalam tambang berhasil keluar dari tambang itu dan disambut kebahagiaan dari penduduk desa tempat Barney singgah. Barney yang merasa bahwa misinya tidak hanya menyelamatkan para pekerja tambang dan penyesalan terhadap terbunuhnya Billy, mereka pun langsung bergegas untuk menyusul Villain bersama Trent Mosier dan Mr. Kurtz. Villain yang sedikit lagi sampai ke hanggar pesawat harus dikepung oleh kelompok Barney beserta Trent Mosier dan Mr. Kurtz. Sampai truk yang ditumpangi Villain harus masuk ke dalam bandara demi menghindar tembakan dari pasukan Barney. Di saat Villain yang mencoba untuk mengulur waktu sampai semua plutonium masuk ke dalam helikopter, Barney bersama Trent Mosier dan Mr. Kurtz menyerang kembali Villain beserta pasukannya di dalam bandara. Dan bantuan pun datang dari Booker. Mereka berempat cukup berhasil memojokkan pasukan dari Villain, hingga Villain pun harus pergi ke dalam hanggar pesawat dengan menaiki mobil. Goodbye. Lalu disusul oleh Barney. Tear him apart. I'm almost out. Dengan menggunakan mini mobil, Mr. Kurtz berkolaborasi dengan Trent Mosier untuk membantai pasukan Villain. Shoot something. Yang hasilnya cukup berhasil. Kemudian, Lee yang juga berhasil untuk menyelinap ke dalam hanggar, langsung membantai pasukan Villain di sana, lalu bertarung dengan Hector. Lee akhirnya berhasil untuk membunuhnya. Balas dendam pun selesai. Barney yang sedari tadi mengikuti Villain akhirnya sampai ke tempat persembunyian Villain. Kemudian, ia dikagetkan dengan kedatangan dari Maggie. Dan Barney berpesan kepadanya, bila pintu itu terbuka dan yang muncul bukan dia, maka Maggie harus membunuh Villain. You understand? Yes. Yang kemudian, Barney masuk ke dalam ruangan itu. Baku tembak pun terjadi antara Barney dan Villain. Tak ada satu peluru yang berhasil mengenai salah satu di antara mereka. Hingga Villain kehabisan peluru I'm out of bullets. That's your problem. dan memberikan pilihan kepada Barney, membunuhnya seperti domba atau pria. Man or sheep? Barney yang mempunyai tekad balas dendam atas kematian Billy, dia pun memilih bertarung seperti pria sejati. Perkelahian dilanjutkan.
Barney terus-menerus membanting Villain. Lalu, di saat Barney lengah, Villain langsung memukulnya hingga terjatuh ke lantai dasar. Kemudian mereka melanjutkannya dengan memegang senjata. Barney yang menggunakan rantai, sedangkan Villain menggunakan belatinya Barney. Perkelahian dilanjutkan. Barney terus-menerus menyabet Villain dengan rantainya, sampai Villain kehilangan kesadaran, yang pada akhirnya Villain harus tewas oleh Barney dengan belati yang tertusuk di perut Villain. Dan ia pun mengatakan, His name was Billy. pembalasan dendam akhirnya selesai. Dan Barney pun keluar sebagai pemenangnya. Begitulah kira-kira akhir dari ketamakan Villain. carve a turkey. Barney berjalan bersama Maggie dengan membawa kepala Villain untuk diserahkan kepada Strand dan Mr. Kurtz. Well, where's the proof? Ia pun dihadiahkan oleh Mr. Kurtz, yaitu pesawat untuk pulang. Sometimes it's fun to run with the pack. Dan film pun ditutup dengan bersulang bir. To Billy. To Billy. Oke, sekiranya begitu alur cerita film ini. And see you next time.